Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai teman-teman, kita berjumpa kembali di pembelajaran matematika wajib kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa itu matriks. Nah, sebetulnya materi matriks ini sudah dipelajari di sebelum PTS dan sekarang akan dicoba mereview kembali karena ternyata masih ada beberapa di antara kalian yang belum paham. Bagi kalian yang sudah paham, mudah-mudahan tambah paham ya. Materi-materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian matriks, unsur-unsur matriks, jenis-jenis matriks, transpos matriks, kesamaan matriks, dan operasi matriks. Kita langsung aja ya ke bagian pertama yaitu pengertian matriks. Buat apa sih kita belajar matriks? Nah, matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom, ditulis di antara kurung biasa atau siku. Nah, sebetulnya matriks ini suatu penyajian matematika yang memudahkan kita agar bisa mengoperasikan suatu data secara bersamaan. Datanya banyak, jadi kita mau mengoperasikan data tidak satu-satu. 2 tambah 3, 5 tambah 3, 10 tambah 3, enggak satu-satu ya, tapi kita bisa mengoperasikannya secara bersamaan, secara langsung. Nah, maksudnya seperti ini. Kalau kalian pernah melihat tabel seperti ini, tabel jumlah santri kelas 1, kelas 2, kelas 3, jumlah laki-laki dan perempuan. Nah, kalian cukup menuliskan nilai-nilai intinya saja. Jadi seperti ini. Ini dinamakan sebagai matriks. Paham ya? Kita lanjut ke bagian kedua yaitu unsur-unsur matriks. Yang pertama ada simbol penulisan matriks. Simbol penulisan matriks harus dengan huruf kapital, huruf besar ya. Kemudian ada M kali N, ini apa? Ini adalah ordo namanya. Sebuah informasi yang menyajikan jumlah baris dan kolom. Matriks tersebut punya berapa baris, punya berapa kolom. Nah, itu disajikan dalam ordo. Ini ya namanya ordo. Kemudian mana yang disebut baris? Baris itu adalah yang arah horizontal. Kalau yang vertikal itu kolom. Kayak gitu ya. Kemudian ini ada apa? Nih ada nilai-nilai di dalam matriks. Kan tadi pakai kurung siku, boleh pakai kurung biasa. Dan ada banyak nilai di dalamnya. Setiap nilai itu disebut dengan elemen. Kemudian setiap elemen juga memiliki posisi masing-masing. Ini contohnya A11. Ini artinya elemen ini berada pada baris ke-1, kolom ke-1 gitu ya. Kalau A12 artinya elemen ini berada di baris ke-1 dan kolom kedua. Ini menyatakan elemen. Gitu. Bisa dipahami? Kita ke contoh coba ya. Coba di matriks ini ordonya berapa? Ada berapa baris? Barisnya ada 3, kolomnya ada 2, maka matriks ini bisa kita tulis 3 kali 2, 3-nya baris, 2-nya kolom. Oke, kita cek elemen A21 ini artinya apa? Elemen nilai yang berada pada posisi baris kedua kolom ke-1, berarti yang ini ya, baris kedua kolom ke-1, berarti nilainya adalah 220, kayak gitu. Bisa dipahami ya. Bagian ketiga yaitu jenis-jenis matriks. Ada banyak sekali jenis matriks. Yang pertama adalah matriks baris. Matriks baris itu namanya juga baris, berarti dia hanya mempunyai satu baris ya. Kemudian matriks kolom, dia punya satu kolom. Ada matriks persegi alias bujur sangkar. Nah, kalau persegi atau bujur sangkar, jumlah baris dan kolomnya harus sama. Kayak ini, 4 kali 4, berarti barisnya 4, kolomnya juga harus 4. Itu baru dikatakan matriks persegi. Kemudian ada persegi panjang. Tahu lah ya, persegi panjang itu pasti ada panjang, ada lebar, ada yang panjang, ada yang pendek gitu. Nah, kayak gini. Berarti ini barisnya 2, kolomnya 3. Pokoknya kalau matriks persegi itu antara baris dengan kolom tidak sama nilainya. Kemudian matriks segitiga. Maksudnya matriks segitiga itu adalah matriks yang memuat suatu nilai 0 tapi membentuk formasi segitiga nih kayak ini.
0 0 0 0, segitiga juga sama 0 0, dan ada yang segitiga bawah, ada yang segitiga atas. Kemudian ada matriks 0, namanya juga 0 ya, berarti si elemennya isinya 0 semua. Kemudian matriks diagonal, kalau diagonal itu kan garis miring ya, nih berarti dia itu memuat matriks yang nilainya itu di posisi diagonal, di luar diagonal 0 semua gitu ya. Kemudian matriks skalar, kalau matriks skalar itu sebetulnya matriks diagonal tapi nilainya sama. Kalau ini 3 semua diagonalnya, kalau 2 semuanya gitu, kalau 100 semuanya, itu disebut matriks skalar. Kemudian ada matriks identitas. Nah, kalau identitas itu kayak skalar tapi nilainya 1 itu disebut matriks skalar. Selanjutnya kita ke transpose matriks. Transpose itu artinya kebalikan. Nah, ini artinya menukar ya, menukar antara baris dengan kolom. Yang tadinya baris jadi kolom, terus yang kolom jadi baris. Simbolnya A pangkat T, atau boleh A dikasih garis di atasnya, atau A corak apostrof gitu ya. Nah, contohnya ini matriks A ordo 2x2. Awalnya barisnya min 2 0, kemudian kalau kalian transposkan, maka si min 2 sama 0 itu berubah jadi kolom, min 2 0 jadi ke bawah, ke samping jadi ke bawah gitu ya. Gampang kan? Gampang lah ya, insyaallah. Kemudian ada kesamaan matriks. Nah, kesamaan matriks itu adalah matriks yang sama gitu ya, namanya juga kesamaan. Syaratnya itu ordonya harus sama, kemudian pasangan elemennya, di elemen-elemen di dalamnya harus sama juga nilainya. Ibu di sini ada berapa matriks nih? A, B, C, ada 7 matriks. Kira-kira mana saja yang memiliki kesamaan matriks, yang matriksnya sama? Kita lihat. Ini ya, A sama kayak ini ya. Nih, 1 2 3 nih. Nilainya sama, ordonya sama. Yang ini berapa nih? Kalau ada kayak gini, kalian sederhanain dulu. 1 akar 4 jadi berapa? 2. 3. 2 pangkat 2 4. 5. 7 kurang 1 6. Sama enggak? Sama aja kan ya, sama kayak ini, tuh mirip. Nah, berarti juga disebut memiliki kesamaan matriks. Kita ke bagian terakhir, yaitu operasi matriks. Operasi itu memuat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, ada 2 jenis, ada operasi matriks dengan bilangan skalar, ada matriks dengan matriks. Kalau yang disebut dengan bilangan skalar itu adalah bilangan tertentu ya, konstanta tertentu, misal 2, 3, 5, udah gitu aja. Nah, kita sebetulnya tidak bisa menjumlahkan matriks atau mengurangkan satu matriks dengan skala. Dia tidak terdefinisi ya, tidak bisa kita menjumlahkan langsung, misal ini matriks 2 5 min 3 0 ditambah 6, nggak bisa. Kalau matriks itu syaratnya ordonya harus sama gitu, sedangkan ini kan ordonya berapa, kalau 6 tidak ada ordonya ya, bingung, bukan matriks, berarti tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangi. Nah, tapi bilangan skalar ini bisa dikalikan dengan matriks. Contohnya nih, 2 5 min 3 0 dikali 6. Kalau kali, kita tinggal mengalikan saja nih, 2 dengan 6, 5 dengan 6, min 3 dengan 6, 0 dengan 6. Maka ini hasilnya gitu ya. Nah, kalau yang kedua itu operasi matriks dengan matriks, penjumlahan, pengurangan. Ini syaratnya ordonya harus sama. Antara matriks A dengan D bisa dijumlahkan? Bisa ya, karena memiliki ordo yang sama. Caranya itu dengan menjumlahkan atau mengurangkan di elemen yang sama. Min 1, kalau ini kan perintahnya A plus D ya, matriks A ditambah matriks D. Berarti yang min 1 kita jumlahkan dengan yang mana? Dengan yang 8, dengan elemen yang sama. 2 dengan min 5, 3 dengan min 3, 4 dengan 3, min 5 dengan 4, 6 dengan min 1, gampang ya. Kalian tinggal mencocokkan posisinya. Kemudian jumlahkan, nah ini hasilnya.
Masih gampang kan? Nah, sekarang ke perkalian. Ini cukup menantang nih yang perkalian matriks dengan matriks. Kalau perkalian matriks dengan matriks, nih misalnya ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Ini aturannya. Ini nih. Yang A, kita lihat ya. Yang A kali ke E, kemudian yang B kali ke G. Jadi baris kalikan ke kolom. Yang D kali mana? D dikali ke F, yang C kali ke H. Gitu. Jadi baris pertama kali kolom ke-1, baris kedua kali kolom ke-2, gitu ya. Nah, ini syaratnya kolom 1 harus sama dengan baris matriks kedua. Maksudnya gini nih, syarat kalian bisa mengalihkan suatu matriks, itu kalian harus lihat dulu matriksnya. Matriksnya tidak semua matriks bisa dikalikan. Jadi kalau si matriks tersebut memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua, maka itu bisa dikalikan. Contohnya nih ya, yang ini nih. 2 3, 5, 4, 1, 2, 4, 6. Ini berapa kolom? Kolomnya ada 2, ini barisnya ada 2, berarti bisa dikalikan ya. 2 kali 1, 3 kali 4, baris kali kolom. Tuh. Kemudian mana? Kemudian 5 kali 2, 4 kali 3. Intinya baris ke-1 kali kolom ke-1, baris kedua kali kolom kedua, gitu ya. Nah, seperti ini. Sekalian lihat. Kalau udah kayak gini, langsung dijumlahkan, kalikan lah ya. Ini aturannya kayak gini. Kayak gitu. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Karena ini tadi sekali lagi adalah materi review. Mungkin di antara kalian sudah pada paham insya Allah. Baik, demikian materi singkat ini, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di matriks part 2. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.